Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil qa'ili fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi panggilan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat seraya berjamaah tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat beriring salam juga tetap senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan membawakan judul khutbah, yakni hakikat makna kemerdekaan. Tetapi sebelumnya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya mereka hamba bertakwa yang sukses dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah memanggil orang-orang yang beriman sejatinya agar mereka memperbaiki keimanan mereka. Betul, dan kita semuanya sudah tahu, kebanyakan kita lahir dalam keadaan beragama Islam, dan lahir dalam beragama Islam itu adalah sebuah nikmat, sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mempertahankan Islam sampai mati itu butuh perjuangan, itu butuh pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi atau keadaan sebagai muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita banyak melihat di jalanan, di mana-mana ramai dengan bendera merah putih. Bahkan di setiap rumah
memasang bendera tersebut dengan beragam model, yang dalam pandangannya itu adalah salah satu cara untuk mengisi hari kemerdekaan Republik Indonesia. 78 tahun lalu bangsa ini merdeka. Kita semuanya tahu sejarah kemerdekaan Indonesia diwarnai dengan tetesan darah dan petikan takbir. Para santri, para kiai, para ustadz telah berjuang mati-matian guna mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah, kita saat ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Bangsa kita sampai detik ini aman dan sentosa dari huru-hara, konflik, pertikaian, dan peperangan, sehingga kita dapat mengabdikan dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan dan tanpa ancaman. Bayangkan di negara lain, masyarakat muslimin rahimakumullah, tidak ada yang seaman negeri kita. Di sana mungkin sekarang ada yang sholat Jumatnya di antara puing-puing, di antara ledakan-ledakan. Namun alhamdulillah kita di Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat beribadah dengan aman tentram. Dengan terus bersyukur, dengan merawat situasi dan kondisi ini, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur, dan kenikmatan ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idza dana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan begitu juga doa Nabi Ibrahim dalam surat ayat Ibrahim ayat 35 yang banyak dinukil dan dibacakan dalam setiap malam-malam tirakat kemerdekaan untuk menyambut hari merdeka. Biasanya yang dibaca adalah Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, hampir kebanyakan nukilan tersebut berhenti sampai di kalimat itu saja. Padahal pada ayat tersebut ada kalimat lanjutan yang sangat penting sekali. Kalimat tersebut adalah waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Artinya, jika kita memang menginginkan makna kemerdekaan sebagaimana yang dimaksud dalam doa Nabi Ibrahim tersebut, maka membebaskan diri rakyat negeri ini dari perbuatan syirik adalah bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari makna kemerdekaan. Namun kenyataannya praktik syirik masih di mana saja ada. Setiap hari kita dapati, dan mungkin di antara kita melakukannya, mulai dari kandungan hingga kita kembali ke liang lahat. Naudzubillah, praktek kesyirikan demi kesyirikan telah kita laksanakan. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa hakikat dari makna merdeka? Jauh sebelum negara ini mengenal kata merdeka 78 tahun silam, Islam yang datang 14 abad lebih awal sudah mengumandangkan seruan kebebasan, kemerdekaan serta keadilan. Kita bisa lihat kembali tinta sejarah Islam, bagaimana agama ini menentang perbudakan, penindasan dan kesyirikan. Ayat-ayat keadilan sosial Allah turunkan pada fase awal, mengisyaratkan bahwa Islam menolak praktek perbudakan dan penghambaan kepada sesama makhluk. Islam datang untuk melepas itu semuanya,
Silih berganti tahun, hakikat makna kemerdekaan itu telah mengalami pergeseran yang signifikan. Bahkan mereka ada yang mengartikan kemerdekaan sesuai dengan keinginan dan kepentingan belaka. Ada yang mengartikan bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan beragama, sehingga terkesan melegitimasikan adanya Tuhan selain Allah. Ada juga yang berpendapat kebebasan berpendapat dan berpikir, sehingga mereka memasukkan pemikiran-pemikiran yang sangat menyimpang dari ajaran Islam, bahkan sampai meneransi ajaran yang tidak sesuai dengan norma-norma Islam dengan menggunakan jargon hurriyah atau hak asasi manusia. Pada akhirnya pemikiran seperti ini menjadi cikal bakal adanya liberalisme, sekularisme, feminisme, kaum pelangi, gay, lesbian dan sebagainya, dan pemikiran-pemikiran menyimpang lainnya. Apakah seperti ini hakikat makna kemerdekaan menurut ajaran Islam? Islam sudah menjelaskan kemerdekaan yang dimaksud bukan seperti mereka yang mengartikan seenaknya sendiri, karena mereka bukan berbuat semaunya tanpa ada pengikat. Kemerdekaan itu terikat dengan rambu-rambu yang berlaku di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ketika perang Qadisiyah, saat bin Abi Waqqas memerintahkan Rabi' bin Amir untuk menghadap Rustum, panglima perang Rusia. Rustum bertanya kepada Rabi' tentang tujuan kedatangan pasukan Islam ke wilayahnya. Dengan lantang Rabi' menjawab, kami datang ke sini untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama hamba kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan juga mengeluarkan manusia dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas, serta mengeluarkan mereka dari kesewenang-wenangan kepada keadilan Islam. Demikianlah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merdeka itu ialah menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Bahkan mereka harus rela menyuarakan bahwa yang dimaksud dengan merdeka adalah tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk, bukan kepada ajaran-ajaran selain daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai generasi muda harus berani menyuarakan bahwa yang batil adalah batil, yang hak adalah hak, sehingga tidak menjadi buram antara mana yang dianjurkan oleh Islam dan mana sebenarnya yang bukan ajaran daripada Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dirgahayu bangsa ini yang ke-78, mari kita bersama-sama menjadikan negeri ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita selaraskan arah tujuan bangsa ini dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang makna kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu menjadikan negeri ini sebagai negeri yang aman dan makmur, terbebas dari berbagai macam bentuk penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan tunggal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian materi khutbah Jumat tentang hakikat makna kemerdekaan yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita meminta, berharap dan berdoa kepada kita, berharap dan berdoa agar kita semua dan keturunan kita dijauhkan dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah dalam firman-Nya di surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani
wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma khata bihi ilmuka wa khata bihi kalamuka wa aksahu kitabuka warḍahum an sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati al-hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa tamat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahada ala nusrati syari'atik bi khairin iman bik wa tawakkul alaiha wa 'abidha ala sa'adatik fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Inna